Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sucinovanda dan rekan saya Feni dan Mutia Anggraini. Kami dari kelompok 4, kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu akuntansi biaya, dengan dosen pengampu Ibu Armel Yentifa, SE MSI AK. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, yaitu PT Sumi Indokabel Tbk. PT Sumi Indokabel terlibat dalam pembuatan kabel dan kawat, termasuk konduktor atau CU dan AL, kabel daya tegangan menengah dan rendah, kabel kontrol dan instrumen, kabel telekomunikasi dan kawat mobil. PT ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, kilometer 7,8, Kelurahan RT 6 RW 4, Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sejarah perusahaan. Didirikan pada tanggal 23 Juli 1981 dengan nama PT Industri Kawat Indonesia yang berkantor pusat dan pabrik berlokasi di Tangerang, Banten. 1982 berubah nama menjadi PT IKI Indah Kabel Indonesia. 1991 PT ini terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan mendirikan pabrik kawat tembaga. 1993 mulai memproduksi kabel tahan api dengan merek Ikilon, yang merupakan kabel tahan api pertama di Indonesia. 1994 dikonversi menjadi perusahaan penanaman langsung asing dengan pangsa 41% Sumitomo Electric Industries Ltd Jepang atau SEI. 1996 menginstal CCV line dengan Common Cross Curing Process untuk kabel tegangan menengah dan fasilitas untuk memproduksi kabel serat optik. Tahun 1998, SEI mendapat 88% saham. Modal disetor perusahaan meningkat dari 36 miliar menjadi 306 miliar. Lalu memisahkan pabrik kawat tembaga dan mendirikan PT Karya Sumidang Indonesia yang memproduksi copper rod dan wire. Pada tahun 1999 berubah nama dari PT IKI menjadi PT Sumi Indokabel Tbk. Pada tahun 2001, PT Sumi Indokabel menerima pengakuan sebagai perusahaan kawasan berikat. Pada tahun 2005, mulai memperluas jalur produksi kabel instrumen untuk dapat menyelesaikan seluruh prosesnya sendiri dan untuk memasok kabel secara global, terutama untuk permintaan tinggi kabel instrumen dalam industri minyak dan gas. Tahun 2010, periode pembukuan berubah dari periode 1 Januari sampai 31 Desember menjadi periode 1 April sampai 31 Maret. Pada tahun 2011, SEI mengakuisisi 93% saham, yang melaksanakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang berlaku sejak pembukuan untuk tahun fiskal 2012. Pada tahun 2013, PT Sumi Indokabel mulai memproduksi kabel baterai untuk otomotif. Melalui SEI, kabel didistribusikan untuk digunakan oleh pabrikan mobil terkemuka di dunia, seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan lain-lain. Pada tahun 2016, PT Sumi Indokabel memasang armoring machine dengan lengan robotik otomatis. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan produsen kabel yang terbaik dan terpercaya di dalam negeri dan di luar negeri. Misi dari perusahaan ini yang pertama selalu menawarkan barang dan jasa yang terbaik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, membangun keahlian teknis, menyadari perubahan dan konsisten dalam mengejar pertumbuhan. Yang ketiga, berperan untuk menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik dengan kesadaran penuh sebagai wujud kepedulian dari tanggung jawab sosial.
Yang keempat, memelihara etika perseroan yang tinggi dan bekerja keras untuk menjadi suatu perusahaan yang layak mendapat kepercayaan masyarakat. Yang kelima, memelihara budaya perusahaan yang hidup yang bisa meningkatkan kualitas diri. Adapun produk dari PT Sumi Indokabel Tbk ini, yang pertama ada dari kategori tegangan rendah, yang kedua dari kategori tegangan menengah, yang ketiga dari kategori special produk, yang keempat dari kategori grounding, yang kelima dari kategori instrumen, yang keenam dari kategori hantaran telanjang, dan yang ketujuh dari kategori tahan api. Karena tidak dijelaskan bagaimana proses produksi dari PT Sumi Indokabel ini, maka kami mengambil spesifikasi dari produk PT Sumi Indokabel, yaitu salah satunya dari kategori instrumen yang memiliki tegangan 500 volt dengan jenis layar keseluruhan multipier atau triad, non lapis baja konstruksi CU atau XLPE garing PFC strip OS atau CU PVC PVC OS 1P 50P 0,5 sampai 0,75 mm kubik 1. Yang pertama ada konduktor yang terdiri dari kawat tembaga anil polos. Yang kedua isolasi polyvinyl chloride atau polyethylene atau cross-linked polyethylene. Yang ketiga kode warna sepasang hitam, putih, triad hitam putih merah. Lalu ada pengisinya benang polipropilen, pembungkusnya pita polyester, layar kolektifnya kawat tiriskan tembaga kaleng 0,5 mm kubik mm persegi, ditambah aluminium mylar tape. Dan yang ketujuh selubung luar warna polivinil klorida hitam atau sesuai permintaan. Aplikasi khusus berdasarkan permintaan, uji tahan api, performa anti rayap dan anti tikus, konduktor tembaga berlapis timah. Lalu ada selubung halogen polietilen atau bebas asap rendah. Selanjutnya merupakan sertifikat produk dari PT Sumi Indokabel Tbk. Yang sama-sama kita lihat di layar ini bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Sumi Indokabel ini adalah produk yang telah bersertifikat dari SNI dengan nama produk kabel listrik yang direksinya adalah Takeshi Samejima. Selanjutnya jenis-jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. PT Sumi Indokabel ini tidak terlalu menjelaskan secara rinci biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT ini. Tapi kami akan menjelaskan secara umum biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Yang salah satunya adalah PT Sumi Indokabel ini. Yang pertama biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung untuk proses produksi kabel, seperti yang dibutuhkan timah, tembaga, atau pembungkus kabel. Yang kedua biaya bahan mentah. Tentu saja sebuah perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk diproses sehingga menjadi barang jadi ya seperti kabel ini. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Yang pertama biaya pekerja PT Sumi Indokabel yang secara langsung melakukan pekerjaan membuat kabel ini. Lalu ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya tenaga kerja tidak langsung seperti biaya gaji pegawai akuntansi atau biaya gaji mandor atau biaya gaji pengusaha yang tidak secara langsung terjun ke lapangan. Yang kedua biaya bahan baku produksi yang tidak langsung yang sulit dilacak nominalnya. Lalu ada biaya overhead lainnya seperti biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. Lalu ada biaya variabel
yang jumlahnya berubah-ubah. Semakin besar produksi, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Lalu ada biaya marginal, adalah biaya tambahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang terakhir, biaya administrasi dan umum, seperti biaya penjualan. Biaya penjualan yang terdiri dari beban pokok penjualan termasuk gaji, biaya iklan, biaya manufaktur, sewa, dan semua biaya, dan pajak secara langsung yang berhubungan dengan produksi. Lalu ada biaya pemasaran, ada biaya gaji eksekutif, lalu ada biaya pajak, beban usaha umum atau operasi umum perusahaan. Oke, selanjutnya laporan keuangan dari PT Sumi Indo Kabel Tbk. Kita lihat dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa penjualan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pesat daripada di tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 ini hanya menghasilkan laba yang lebih kecil daripada laba di tahun 2019. Next, laporan keuangan dari PT Sumi Indo Kabel selanjutnya ada laporan arus kas, yang dapat kita lihat bahwa dari laporan ini dapat kita simpulkan bahwa kas dan setara kas untuk tahun 2020 ini mengalami penurunan juga pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Karena pengaruh kurs mata uang asing yang begitu besar daripada di tahun sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari PT Sumi Indo Kabel Tbk yang membandingkan dari bulan September dan bulan Maret pada tahun 2020 ini. Yang dapat kita lihat bahwa aset lancar pada bulan September lebih kecil daripada di bulan Maret pada tahun tersebut, dan total aset tidak lancarnya lebih besar daripada di bulan September daripada di bulan Maret tersebut, sehingga total asetnya di bulan September ini menurun daripada di bulan Maret tersebut. Dapat kita lihat sama-sama bahwa pada bulan September 2020 ini PT Sumi Indo Kabel Tbk mengalami penurunan di total asetnya, di laporan laba ruginya, lalu di laporan arus kasnya. Selanjutnya ada informasi keuangan dari PT Sumi Indo Kabel Tbk pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Yang total penjualan bersih yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 200,59 juta dolar Amerika Serikat yang meningkat hingga 1,13% dari jumlah penjualan tahun 2018 sebesar 198,35 juta dolar. Pada tahun 2019, laba bersih PT Sumi Indo mengalami kenaikan sebesar 2,3 juta dolar dibandingkan dengan laba bersih tahun 2018 sebesar 2,1 juta dolar. Total ekuitas PT Sumi Indo Kabel pada tahun 2019 tercatat sebesar 69 juta yang mengalami kenaikan sebesar 2 juta dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 67 juta. Lalu jumlah aset perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sekarang berada di posisi 92 juta
sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 94 juta. Ini dikarenakan aset lancar menurun sebesar 5 juta dan meningkatnya aset tidak lancar sebesar 3 juta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keuangan PT Sumi Indokabel ini lebih baik di tahun 2019 daripada di tahun sebelumnya dan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2018, 2017, dan 2020. Mungkin pada tahun 2020 ini karena terjadinya pandemi menyebabkan laba pada perusahaan ini pun ikut menurun. Penjualan pada perusahaan ini pun ikut menurun. Begitu besarnya pengaruh dari pandemi ini. Sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang PT Sumi Indokabel. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.